gue mau ceritain pengalaman kepala sekolah SMA gue yang dia ini orangnya gue kagum banget sama public speakingnya, sama skill komunikasinya. Karena ceritanya kayak gini. Sewaktu dia masih seumuran anak SMA, masih remaja lah, dia pernah ditunjuk jadi penceramah di Masjid Agung. Dan itu tuh tanpa persiapan sama sekali. Dan dia berhasil bawain ceramahnya dari awal sampai akhir bener-bener lancar. Jadi ceritanya waktu itu si penceramah yang aslinya tuh dia berhalangan untuk hadir. Dan dia ditunjuk sama kakek atau pamannya gitu. Maaf ya Pak kalau salah. Jadi intinya dia ditunjuk buat jadi penceramah, sedangkan dia benar-benar gak ada persiapan apapun. Tapi dia diyakinin terus buat jadi penceramah, dan akhirnya dia naik mimbar dan berhasil buat bawain ceramahnya dari awal sampai akhir dengan lancar, tanpa persiapan apapun. Dan kuncinya dia kasih tahu ke kita gimana caranya ngelakuin itu adalah dengan punya jam terbang yang sangat-sangat banyak. Halo guys, nama gue Fatin. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Sebelumnya gue bukan siapa-siapa, gue bukan pakar komunikasi profesional. Tapi di sini gue cuma mau nge-share pengalaman gue tentang yang gue tahu seputar komunikasi, yang mudah-mudahan bisa membantu lo semua untuk meningkatkan skill komunikasi kalian semua. Nah, dan di video ini, kalau kalian masih punya masalah dalam komunikasi, kalian masih kurang percaya diri untuk ngobrol sama orang lain, untuk ngomong di depan orang banyak, ataupun kalian masih suka gugup kalau ngobrol sama cewek, oke, tenang aja. Di video ini gue bakal share pengalaman gue dan tips gimana caranya biar kita bisa ningkatin kepercayaan diri kita dalam berkomunikasi. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke inti videonya. Let's go. Waduh, gambar apaan nih? Oke, gue bakal jelasin ke kalian pakai gambar ini, biar lebih mudah aja dan lebih enak ngejelasinnya. Gue pakai gambar ini. Di tengah-tengah ini ada gambar orang dan sepeda. Kita gambarin diri kita sebagai orang yang lagi belajar naik sepeda. Dan di sini gue mau, sebelum kita naik sepeda, sepeda ini gue ibaratin sebagai skill komunikasi. Kita pengen diri kita buat bisa naik sepeda dengan lancar, dengan ngebut, dengan pede naik sepedanya. Tapi sebelum kita naik sepeda, kita mau nyiapin diri kita dulu. Oke? Kita bakal nguatin dulu pondasi kita biar siap untuk belajar naik sepeda. Dan yang pertama, di sini ada gambar gedung. Di sebuah gedung, gue tanya ke kalian, bagian mana di gedung ini yang paling berpengaruh? Yang bagian itu kalau dihilangin, yang bagian itu tuh gak bisa dihilangin dari gedung itu. Atau kalau dihilangin, gedungnya roboh. Yang mana? Yang pastinya bagian lantai dasar ya, atau lantai yang paling bawah, yang menjadi pondasi sehingga gedung itu masih bisa berdiri dengan kokoh. Dan pondasi ini gue ibaratin sebagai kepercayaan diri kita. Jadi pesannya adalah sebelum kita nambah pengetahuan kita tentang teknik-teknik komunikasi yang lebih jauh lagi, pertama kali yang harus kita kuatin dulu yaitu pondasinya, kepercayaan diri kita. Jadi gimana dong? Gue kan belum pede nih buat ngobrol sama orang, buat ngomong depan orang banyak. Kita lanjut masuk ke poin yang nomor 2. Di sini ada gambar pipa air. Pipa yang dialiri oleh sebuah air. Jay, baku banget ya. Jadi bayangin aja keran kalau diputar kan keluar air tuh, oke? Nah, di sini gue ibaratin air itu adalah kata yang mau kita ucapkan. Dan pipa ini adalah tempat yang dilalui oleh air, atau bisa dibilang ya tenggorokan kita lah. Oke? Nah, air ini sebelum keluar dari ujung pipa, dia udah dipikirin dengan matang dalam kepala kita. Kata-katanya udah dirangkai sedemikian bagusnya, dan
Saat dia melewati pipa, ternyata di pipa tersebut kotor. Kotor sama lumut. Di sini ada lumut ceritanya. Dan gue ibaratin, lumut-lumut ini adalah rasa takut kita, rasa insecure kita, dan juga rasa perfeksionis kita. Yang mana kita menginginkan supaya kita terlihat adalah orang yang sempurna dalam berbicara, dengan nol kesalahan saat berbicara gitu. Kita berusaha mengejar kesempurnaan, sehingga yang ada malah kita tertekan. Jadi lumut-lumut itu adalah perasaan-perasaan, ketakutan-ketakutan yang mengotori pipa ini. Jadi pas air itu yang kita udah pikirin di otak kita, oke, udah dirangkai nih kata-katanya, udah bagus, udah siap diomongin. Pas lewat pipa, ternyata pipanya kotor. Otomatis yang keluarnya adalah air yang keruh. Oke? Jadi mau sebanyak apapun kamu ngumpulin air di sini, mau sebersih apapun airnya, mau kamu belajar teknik manipulasi, teknik cara meyakinkan orang, teknik negosiasi, kalau pipanya kotor, percuma. Yang keluarnya air kotor. Jadi yang harus kita lakukan adalah terlebih dahulu membersihkan pipa ini. Kita harus melepaskan, kita harus menerima kalau memang kita merasakan takut, kita merasakan gugup, insecure, segala macamnya. Tapi kita harus berani buat ngelepasin semua itu. Dan setelah pipa ini bersih, air yang mengalir pun keluarnya bakal jernih juga. Oke? Dapat poinnya di sini? Oke. Setelah dua pondasi ini udah kita dapetin, kita udah siap sebagai orang yang mau belajar naik sepeda. Ketika kita udah siap mau naik sepeda, nah, saat naik sepeda, kita langsung terjun naik sepeda. Jangan nonton video tips bagaimana cara belajar naik sepeda dengan cepat, bagaimana cara naik sepeda ngebut. Walaupun sebenarnya gak make sense ya. Dulu waktu kita kecil ya udah naik aja sepeda gitu kan. Maksudnya adalah gimana kita belajar suatu skill yang baru adalah bukan dengan nonton banyak-banyak video, tapi bagaimana belajar yang efektif adalah dengan langsung praktek. Oke, dengan memperbanyak tadi jam terbang. Fokus kita adalah ke situ. Kita akan meningkatkan jam terbang. Oke, jadi ada dua cara yang bisa lo langsung praktekin supaya kita bisa naik sepeda. Oke, kita bisa naik sepeda, kita bisa memperlancar skill komunikasi kita. Yang pertama, oke, menulis. Hah, apa sih menulis? Apa hubungannya coba? Tulisan gue jelek. Oke, sama ya. Poinnya bukan itu. Tapi dengan menulis, tujuannya apa? Dengan menulis, kita paksa otak kita untuk merangkai kata-kata dan menyalurkannya lewat tulisan. Oke? Dan gue mau lo lakuin ini dengan rutin dan konsisten. Setiap harinya lo tulis apa yang lo lagi pikirin, apa yang lo rasain saat ini, tuangkan itu dalam sebuah tulisan. Oke? Jadi kita mulai naik sepeda dengan pelan-pelan dulu. Jangan langsung ngebut, nabrak ntar. Kita pelan-pelan dulu dengan cara menuliskan untuk melatih otak kita merangkai kata. Dan usahain saat nulis itu sespontan mungkin. Ya, jangan dulu dipikirin ini yang bagus nulisnya kayak gini, yang estetik kayak gini. Udah, tulis aja yang spontan, oke? Lakuin setiap hari, setiap malam kalau bisa. Setelah menulis, yang kedua yang bisa lo langsung praktekin adalah ngobrol dengan orang yang gak dikenal. Banyakin ngobrol sama orang yang gak lo kenal. Kenapa gue taruh ini di sini? Karena ada orang yang dia bikin challenge. Dia bikin challenge yaitu dia melakukan 100 interaksi dengan orang yang gak dia kenal buat tingkatin skill komunikasinya. Dan di sini obrolannya gak harus yang panjang, bahkan singkat pun boleh. Lu cuma basa-basi juga boleh. Oke, gue contohin. Misalkan lu lagi beli bakso dan ketika si Mangnya lagi nyiapin pesanan lu tanya, "Mang, hari ini laku nggak Mang baksonya?"
Aduh, iya deh, alhamdulillah laku banyak. Oh, biasanya kalau sepi hari apa, Mang? Ya udah, obrolin aja, basa-basi aja gitu. Gak usah kenalan, gak usah. Dan di sana lu akan melatih skill komunikasi lo. Lu akan melatih kemampuan lu untuk naik sepeda dengan lebih cepat lagi dibandingkan lu terus-terusan nonton video self improvement. Lu nonton beribu-ribu tips komunikasi. Bisa lo bisa menghemat waktu lo untuk nonton semua video itu dengan langsung praktek dan lebih efektif. Oke, so itu dia. Yang pertama, gue coba recap sedikit. Yang pertama, lu harus kuatin pondasinya di sini. Mulai dari dalam dulu. Siapin diri lo, buang jauh-jauh rasa insecure, rasa takut lo, buang jauh-jauh. Setelah lo siap, naik sepedanya. Langsung naik sepeda. Nulis setiap hari, banyakin ngobrol sama orang yang gak dikenal. Oke, dan dengan ini semua, gue jamin kepercayaan diri lo dalam berkomunikasi akan meningkat sangat jauh. Oke, kalau lu rutin melakukan dua hal ini. Oke, dan terakhir dari gue nggak tahu lu siapa, dan mungkin lu juga baru ngelihat muka gue di sini. Kita belum kenalan satu sama lain, tapi kita sama-sama percaya kalau skill komunikasi yang bagus itu gak diturunin oleh Tuhan buat beberapa orang tertentu aja. Dan skill komunikasi itu bukan bawaan dari lahir. Oke? Bukan bayi brojol ujuk-ujuk bisa ngomong lancar. Ya. Tapi kita sama-sama tahu kalau skill ini bisa terus ditingkatkan, bisa terus dipelajari asalkan kita ada kemauan. Jadi gue yakin selama lo mau berusaha, pasti lo bisa mempertajam skill ini. Oke? Dan lo bisa masterin skill ini dengan cepat kalau lu punya kemauan yang sangat kuat. So, komen di bawah kalau video ini membantu, dan ya pokoknya komen aja lah. Kalau lu ada requestan buat next konten gue apalagi, silahkan komen, dan atau apapun lah, boleh komen di bawah. Dan like video ini supaya gue semakin semangat dalam konten dan terus meningkatkan kualitas dari konten gue. So, nama gue Fatin, semoga video ini membantu dan semoga bermanfaat.